memori ini ya tadi yang punya apa, RAM tadi ini masih aman karena masih banyak kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakalan berbagi tips bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot alias laptop yang lambat dalam melakukan startup atau dalam melakukan eksekusi di aplikasi. Nah, jadi beberapa hari lalu ada sebuah laptop yang gue perbaikin, itu punya temannya adik gue. Katanya laptop dia itu lemot. Pas gue cek ternyata RAM itu masih prosesornya tuh Intel Celeron. Nah, jadi apa aja sih tips-tips supaya laptop kita itu kencang dan juga nggak lemot? Dan berikut adalah tips-tipsnya dan cara mengatasi atau cara mengetahui penyebab laptop lemot. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita cekidot. Oke guys, kita lanjut. Jadi di video kali ini kita sudah jelaskan bahwa kita bakalan bagi-bagiin tips cara mengatasi laptop yang lemot dan cara mengetahui bagaimana sih gejala-gejalanya. Oke, yang pertama saat laptop kalian lemot, otomatis kalian bakalan mengetahui nih lelet kayak gini misalnya. Nah, biasanya kalau lemot itu gue untuk perbaikin laptop orang atau cek laptop orang, gue pasti lihat dulu yang namanya di sini komputer, terus ketik properties. Nah, kita kenapa harus ke properties? Di sini tersedia data-data dari spesifikasi dari laptop ya. Jadi ini kebetulan laptop gue ini laptop Windows 7 yang bajakan. Nah, di sini kelihatan kan ada namanya prosesor Intel Celeron CPU N2840. Dan ini apa nih ya, GHZ yang gue gak paham juga deh. Terus di sini gue sudah upgrade ke RAM 4GB. Jadi sebelumnya awal-awal beli laptop itu masih 2GB RAM-nya ya. Terus sistem operasinya ada 64 bit. Dan yang kedua, setelah cek ini biasanya gue cek di sini nih. Kita klik Ctrl Alt sama Delete itu barengan ya. Ctrl Alt Delete, keluar namanya kayak gini nih. Start Text Manager. Nah, di sini kita kelihatan program apa aja yang berjalan. Nah, biasanya ada beberapa laptop yang ketika install aplikasi itu langsung keluar langsung jalanin sebuah program. Misal kemarin gue sempat install Chromium ya lah, kalau nggak salah Chromium, sejenis Google Chrome, cuman Chrome itu lebih ke membuat lemot kayaknya ke laptop kalian. Nah, jadi itu harus diinstal ulang. Dan ada beberapa aplikasi atau autorun yang didapat dari website itu membuat laptop kalian lemot. Nanti muncul sendiri di sini kayak sejenis spam iklan gitu, keluar sendiri di pojok kanan. Itu perlu diinstal ulang itu. Nah, di sini ada kebetulan gue bukanya dua aplikasi, Bandicam dan System ini ya yang text manager terus ini aplikasi yang sudah berjalan. Terus di sini ada juga proses. Nah, jadi proses ini apa aja yang ada di laptop gua kelihatan di sini nih. Bandicam, di media, service performance. Nah, kita lihat di sini biasanya kalau gue mau ngecek itu komputer gue itu lelet apa enggak, gue bakalan ngecek di performance. Pertama yang gue cek itu adalah memori ini ya tadi yang punya RAM tadi ini masih aman karena masih banyak yang kosong. Sedangkan CPU nya itu banyak nih. Ini bakalan kalau makin kita gerakin nih makin banyak.
kita nggak gerakin aja sudah 72% nih, 69% sampai 100%. Ini adalah proses dari, ini misal gue bicara nih kan rekamnya pakai laptop, itu otomatis dia langsung naik. Nah, halo kan 68. Jadi ini adalah proses dari kegiatan komputer yang biasanya juga mempengaruhi ke memori kalian. Terus networking nggak masalah sih, soalnya ini bakalan pengaruhnya nanti kalau kalian browsing atau buka YouTube yang berhubungan dengan internet. Nah, jadi yang pertama di RAM, memorinya kita cek. CPU nya ini kan 68, berarti otomatis memori gue mau full nih. Ini kita lihat, ini kan merah di D, di C nya juga sisa 9 GB. Nah, jadi tipsnya itu pertama tadi kita harus ngecek dulu spesifikasi komputer kalian. Kalau seandainya RAM-nya cuma 2 GB, terus prosesornya cuma Intel Celeron, kalian install Windows-nya itu Windows 10, itu bakalan jebol tuh, nggak bakalan gerak komputer kalian. Terus yang kedua, kita harus buka Windows Text Manager. Ini fungsinya untuk mengetahui aplikasi apa aja yang berjalan. Ini kan karena dibuka jadi aplikasinya bakalan kelihatan. Juga ada yang aplikasi tanpa dibuka jalan sendiri, itu harus di uninstall atau diubah pengaturan startup atau saat Windows mulai. Jadi harus di off kan itunya. Processor. Terus yang ketiga, tadi satunya tadi pertama kan masalah spesifikasi, kita harus menyesuaikan spesifikasi komputer kalian apa sama aplikasi yang digunain. Jangan sampai kayak gua kan nih gunain sama editor video, jadi jangan sampai aplikasi editor kalian itu yang tinggi, yang pro, misal Adobe Premiere, After Effects tuh nggak bakalan sanggup nih komputer kayak punya gue nih, laptopnya kayak gini. Jadi gue gunain Wondershare Filmora 9, ini yang crack ya, jadi sudah free dan juga aman buat laptop gue. Terus di sini ada namanya Local C. Nah, Local C ini biasanya harus dibersihkan minimal 3 tahun sekali supaya rotasi database atau rotasi dari data-data yang ada di komputer kalian itu nggak numpuk sama nggak buat lemot komputer kalian. Jadi biasanya gue hapus di sini, nanti ada juga yang ketinggalan nih. Setelah memori C-nya dicek, ini kan biru berarti masih aman, kalau merahnya nggak aman, ini harus gue hapus nanti nih. Nah, kita cek recycle bin. Kalau recycle binnya full, kalian harus hapus, karena recycle bin di Windows itu bisa ditahan sebelum dihapus. Jadi kita hapus ini supaya memorinya tambah kurang. Ini kan ada 2,5 GB, 54 GB. Oke, sudah. Pertama tadi masalah spesifikasi, terus masalah memori dan RAM. Kemudian kita bisa coba ke control panel. Kenapa harus ke control panel? Kita harus lihat aplikasi yang nggak digunain. Misal kalian ada aplikasi yang nggak kepake, jadi uninstall aja aplikasi-aplikasi yang nggak kepake, karena itu bakalan membuat lemot laptop atau komputer kalian. Ini kan aplikasi yang nggak kepake, mana ya kalau gue ya. Ini misal Virtual DJ atau XLGO atau Zoom. Nah, ini Zoom gue sangat jarang dipakai, kita uninstall aja. Oke, sesudah di uninstall, kemarin kata dosen gue juga bilang bahwa untuk menjalankan aplikasi saat membuka laptop itu lebih baiknya yang kayak gini itu dihapus, jangan ditampilin di desktop, karena bakalan memperlambat proses dari startup laptop. Nah, jadi misal ini kan ada Inno Setup.
nggak usah, kita hapus. Ini cuman recycle bin, cuman anunya ya, cuman apa namanya, cuman shortcut filenya. Ini Gunung Melati karena di ya kayaknya ya. Akta kelahiran Naila Aronium, ini database Aronium, kita hapus. Surat pengeluaran peringatan apa ini, gelombang, kita hapus. Bukuan nggak usah dihapus, ini kita hapus juga. Mirror nggak kepake. XLGO IP Mikrotik kepake ya. Nah, jadi ada beberapa aplikasi yang gue hapus yang di depan sini. Kalian harus sesuai kebutuhan, karena terlalu banyak di depan desktop itu bakalan buat lemot juga kata dosen gua ya. Tapi kayaknya beneran sih. Oke, nah selain kalian harus membersihkan yang di desktop ini, kalian harus juga install yang namanya antivirus. Nah, jadi antivirus ini gunanya untuk menghalau virus-virus jahat. Tapi kebetulan punya gue ini nggak pakai antivirus karena gue aktif di pembuatan coding atau program, biasanya gunain buat bikin program kantor dan lain-lain sebagainya. Nah, antivirus itu biasanya bermasalah ke aplikasi yang gue buat, sehingga membuat file-file yang nggak dikenal itu terhapus otomatis karena adanya antivirus. Terus selain pakai antivirus, kalian juga bisa pakai yang namanya pembersih, kayak sejenis CC cleaner kalau nggak salah aplikasinya. Itu bisa digunain kalau kalian nggak mau ribet hapus sendiri kayak gue tadi, hapus aplikasi, hapus dokumen yang nggak penting kayak gini. Kalau nggak mau ribet harus pakai aplikasi yang namanya CC cleaner. Nah, selain menggunakan aplikasi, kalian juga harus ganti. Misal kalian harus nambah RAM. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa RAM yang kita gunakan itu berpengaruh dengan aplikasi yang kita gunakan. Kebetulan RAM gue ini masih aman, masih tersedia sekitar 2GB 700. Nah, jadi kalian bisa gunakan RAM, atau kalian juga bisa ganti memori internalnya atau HDD menggunakan SSD. Nah, jadi SSD ini lebih cepat daripada HDD dalam proses pembuatan data kayaknya ya. Nah, terus selain mengganti RAM, terus juga mengganti mengganti HDD menjadi SSD, kalian juga gunain yang namanya cooling fat ya. Cooling fat itu sejenis meja yang di bawahnya ada kipas angin, jadi komputer kalian itu bakalan dingin CPU-nya. Atau ada juga yang namanya kayak sikat gigi, kayak odol gitu, ditempelin di prosesornya laptop, itu bakalan bikin dingin juga ke prosesor. Nah, mungkin itu aja saran tips dari gue buat supaya laptop kalian nggak lemot, nggak berat, nggak juga nggak nyusahin saat digunain. Yang pertama tadi harus sesuai spesifikasi komputer kalian. Itu harus aplikasi yang digunain itu harus sesuai dengan kemampuan komputer kalian. Terus RAM dan juga memori internalnya itu harus sesuai. Jadi seandainya RAM kalian gede tapi memorinya habis, itu nggak bakalan cepat juga. Apalagi C-nya nanti full, jadi C ini harus 3 tahun sekali minimal ya, harus dibersihin. Yang dibersihin ini maksudnya yang nggak kepake bisa dipindah ke D atau dihapus. Terus tadi bisa diganti HDD ke SSD, dan juga bisa ditambah cooling kayak gitulah buat pendingin komputer kalian. Oke, sekian tips-tips dari saya, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mempercepat laptop kalian sekarang juga. Thank you.